Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang disebutkan dalam kitab Sifatus Safwa karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam kisah ini tentang sosok seorang tabi'in atau ulama besar yang bernama Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib atau yang dikenal dengan Zainul Abidin. Ali bin Al-Husain yang merupakan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar dengan yang dijuluki dengan Zainul Abidin adalah seorang ulama yang suka membantu fakir miskin, adalah orang yang dermawan, dan juga kedermawanan beliau itu beliau senantiasa sembunyikan. Beliau suka bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dia yang membawakan sendiri bantuan kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah secara sembunyi-sembunyi. Disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang gemar memberikan bantuan makanan. Beliau sendiri yang memikul itu bahan makanan berupa gandum yang selainnya di pundaknya, lalu membagi-bagikan ke penduduk kota Madinah, khususnya orang-orang fakir miskin setiap malamnya, dan tidak ada yang mengetahui. Dan itulah beliau lakukan terus-menerus. Satu ketika beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, maka ketika ingin dimandikan jenazah beliau, maka terlihatlah di punggung beliau itu ada bekas-bekas hitam. Maka orang bertanya, kenapa ini? Ada apa ini punggung Ali ibn Husain ini? Ada bekas hitam di punggungnya. Maka sebagian orang mengatakan karena beliau karena bekas dari makanan yang beliau pikul, yang mana beliau setiap malamnya memberikan bantuan kepada fakir miskin. Disebutkan dalam lanjutan cerita bahwasanya orang-orang Madinah, orang-orang fakir miskin Madinah mengatakan, kami selalu mendapatkan bantuan di malam hari, dan itu terus berlanjut. Tapi kami tidak mengetahui siapa yang menaruh bantuan makanan itu di depan pintu rumah kami. Dan kami dapatkan nanti di pagi hari ketika kami membuka pintu, kami menemukan makan, dan kami tidak mengetahui siapa yang memberikan itu. Nanti ketika meninggal, wafat Zainul Abidin Ali ibn Husain, maka terhentilah bantuan tersebut. Tidak ada lagi bantuan yang ada di pintu rumah kami ketika kami membuka di subuh hari. Maka kami pun mengetahui bahwasanya yang memberikan bantuan itu setiap malamnya secara sembunyi-sembunyi adalah Zainul Abidin Ali ibn Husain, yang merupakan cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah, satu kisah yang sangat menggugah hati kita, yang mana Ali bin Husain ini adalah
orang yang benar-benar menjaga keikhlasan dalam bersedekah, dalam membantu fakir miskin. Beliau tidak ingin memperlihatkan bantuannya kepada orang lain karena beliau ingin menjaga keikhlasan agar sedekah beliau ini benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri yang langsung setiap malamnya memberikan bantuan, memikul sendiri gandum-gandum, karung-karung gandum di pundaknya sehingga berbekaslah punggung beliau ketika dimandikan, maka tersingkap. Lihatlah bagaimana cucu Rasulullah SAW. Ya. Sebenarnya beliau bisa menyuruh orang untuk memberikan bantuan lewat perantara orang, tapi beliau tidak mau. Karena beliau merasa inilah tanggung jawab beliau. Ingin beliau juga agar bagaimana dia punya ibadah, sedekah ini, infak ini, bantuan ini jangan menjadi sebab dia riya. Jadi jangan sampai menyebab dia akhirnya ujub dan seterusnya. Oleh karena itu beliau pun menyembunyikan kedermawanan beliau. Dan setelah beliau meninggal dunia baru tersingkap. Tidak ada lagi bantuan yang diberikan kepada orang-orang Madinah. Ketika itu terhenti karena beliau sudah meninggal dunia. Semoga pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, hendaklah kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam kita menyumbangkan kita punya harta kita. Bukan berarti tidak boleh berinfak secara terang-terangan, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang terpenting adalah jagalah keikhlasan kita. Baik menyumbang secara terang-terangan, baik membantu secara sembunyi-sembunyi. Yang terpenting adalah jaga niat kita ikhlas, bukan mencari pujian manusia, bukan untuk disebut-sebut nama kita, tetapi semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.